Yang kedua, itu fanatik kepada tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang mereka. Mereka berpegang teguh walaupun yang dipedomani itu batil salah. Maka di Muhammadiyah tidak ditradisikan. Muhammadiyah itu bukan dahlanisme. Dahlanisme mengikut saja pakaian dahlan. Mungkin istihadnya dulu zaman era Pak Kiai zaman Dahlan sama Pak Kiai sebelumnya dengan istihad zaman sekarang akan sedikit bergeser. Tapi orang yang nggak ngerti dikiranya Muhammadiyah sekarang itu bergeser gitu. Padahal tidak. Yang ditemukan Pak Kiai sama sahabat-sahabatnya zaman dulu. Nah sekarang kita yang melanjutkan di pimpinan pusat Masjid Darji mungkin menemukan sesuatu yang lebih roji. Contoh, jadi kan pernah mendengar ada Kiai mau tak sebut gak enak, gak apa-apa ya? Los saja ya? Nanti jangan kita cerita. Jadi Kiai Mustamar, Marzuki Mustamar yang dari NU itu di mana-mana ngomong. Muhammadiyah sekarang sudah nyimpang dari ajarannya Pak Kiai Jamat Dahlan. Ini kitab fikihnya Pak Kiai Jamat Dahlan. Kiai Jamat Dahlan itu subuhnya pakai kunut. Pernah dengar nggak gitu? Jangan emosi Pak. Oke, tapi sekarang tidak, sudah kemasukan salafi dan sebagainya, bukan itu. Muhammadiyah ini organisasi berkemajuan dalam bidang akidah, tidak boleh at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Tidak boleh fanatik terhadap apa yang ditemukan oleh bapak-bapak dan nenek moyang lalu berpegang teguh pada itu tadi. Padahal batil. Nah, saudara kita itu tidak begitu. Yang ditemukan oleh kiainya 100 tahun yang lalu dengan sekarang, walaupun salah dilestarikan saja. Itu bedanya. Halo? Ya. Jadi dengan harus pede saja. Orang yang nggak paham, maka fanatik buta itu menjadi tidak boleh. Yang ketiga kata Fauzan, at-taqlidul a'ma bi aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Fanatik buta mengambil ucapan para leluhurnya di dalam akidah min ghairi ma'rifati daliliha, tidak mengerti dalilnya. Padahal orang Islam itu kata kitab Syarhu Ushul Thalatha wajib apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wajib berilmu, al-ilmu apa? Mengenai apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Lah mengertinya tentang Allah menurut tauhid beda sama mengertinya menurut sufi. Kalau mengertinya tauhid pakai dalil. Contoh, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Apa buktinya Allah itu tidak meninggalkan manusia begitu saja? Bal arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Jadi caranya Allah ngopeni manusia itu di dunia dengan cara Allah menurunkan siapa? Rasul. Paman atau amu dakhalal jannah, paman asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Ini yang diperdomani oleh perserikatan ini tidak boleh at-taqlidul a'ma. Kemudian berikutnya ya al-ghuluwu fil awliya'i was-shalihin wa rafa'ahum fawqa manzilatihim. Nah, ini di Muhammadiyah enggak berlaku. Makanya ini ditulis di sini sama Fauzan benar itu. Rusaknya akidahnya masyarakat itu adalah al-ghuluwu fil awliya'i was-shalihin. Berlebih-lebihan sikapnya kepada orang-orang yang soleh, para wali, dan mengangkat mereka di atas kedudukan yang sebenarnya. Jadi kan kalau besok kuburannya kayak Pak Kiai Jamat Dahlan, biasa nggak Pak? Lenteng gini kan? Ada bangunannya nggak?
Enggak. Ada nggak kira-kira orang merintik Muhammadiyah ini Muhammadiyah tidak menghargai kiainya, masa kuburannya beginikan aja? Ada nggak kira-kira yang merintik begitu? Ya, justru jenengan dan saya dikritik begitu itu semakin pede. Ya ini mas orang ngerti tauhid itu. Nah kalau dibangun menjadi kuburan mewah, pakai AC dan sebagainya, nanti orang ziarah ke sini bukan ziarah kubur niatnya, tapi minta izin sama Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan mau mendirikan rantai. Ya kan mungkin aja Pak, ya kan? Ya ini ngapunten badhe matur. Kalian kalau akan pengajian itu gak berlaku di kita, bukan kita tidak menghargai, justru menghargai itu kiai, pengikut kiai seperti jenengan dan saya, santri-santrinya itu apa? Tadi kan disebutkan hidup-hidupilah Pak, digerakkan terus, tenaganya diberikan, uangnya diberikan, pikirannya diberikan, waktunya diberikan. Jam segini loh, jenengan itu belum dahar siang loh. Sudah maksudnya gini, jam 1 sampai jam 2 itu enak-enaknya orang tidur kan? Iya Pak. Tapi kalau saya tanya enak mana jangan kumpul di sini sama tidur di rumah, enak mana? Kalau dianggap enak kumpul di sini goro namanya. Saya katanya enaknya bisa guyon Pak. Enak ada gratisannya. Kalau saya tanya enaknya, kalau enaknya enak di rumah kan. Tapi sebagai pejuang perserikatan, ingin Islam itu menjadi berkemajuan, ada syiar Islam yang modern, maka kita datang di sini. Salah satunya mensyiarkan itu dan tidak padam Muhammad itu berkembang terus. Ya karena ini tidak hulu fil auliya wassalihin, tidak berlebih-lebihan sikapnya kepada para wali dan orang-orang soleh dan mengangkat mereka di atas kedudukan yang sebenarnya. Yang keempat kata Fauzan, al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillahi al-qur'aniyah. Mengapa masyarakat itu akidahnya rusak? Karena al-ghaflatu fi tadbiri ayatillah. Mereka lupa, tidak mengangan-angan, tidak memikir, tidak tadabbur ayatnya Allah yang kauniyah. Kauniyah itu alam, Al-Qur'aniyah itu Al-Qur'an. Makanya ngajinya Muhammadiyah beda dengan orang lain. Kalau orang lain cuma dibaca saja khatam itu ganjaran, kita tidak. Pengertiannya gimana? Kalau sudah pengertian diamalkan bagaimana? Nah begitu. Lalu pengamalan daripada akidah Muhammadiyah itu yang dipelajari Muhammadiyah, yang diwarisi oleh Rasul itu jadinya apa? Jadi bangunan masjid, jadi bangunan sekolah, jadi bangunan semuanya milik perserikatan, tidak ada milik pribadi atau milik yayasan. Betul kan? Yo, jangan diskusi. Nah, oleh karena itu saya sudah matur panjenengan dalam pelajaran tauhid yang dulu kita bahas itu dalam kitab tauhid ada judul yang berkaitan dengan itu, yaitu apa? Ahammiyatut tauhid. Ahammiyatut tauhid. Pentingnya tauhid. Nah, pentingnya tauhid itu beberapa poin sudah dibahas. Pertama tentang fadlul tauhid, fadilahnya, keistimewaannya, saya tidak mengulangi itu ya. Yang kedua yang B, tauhid yusabbibus sa'ada wa yukaffiru dzunuba, yang bagian B. Tauhid itu bisa menyebabkan orang menjadi bahagia dan bisa menghapus apa? Dosa. Ya ada orang tidak keliru, tidak salah, tidak dosa. Tapi kalau akidahnya baik, maka dosa-dosa yang lain ala masyiatillah, yaitu atas kehendaknya Allah. Boleh secara otomatis orang itu diberi maghfirah, ampunan. Tapi kalau dosa syirik itu tidak ada ampun. Ya, makanya
makanya saya matur panjenengan tadi, wa a'lamu ma nahallahu anhu asyrik. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu adalah syirik. Bukan mencuri, bukan bohong, bukan berzina, bukan membunuh, bukan judi. Iya. Mengapa kok bukan judi? Karena judi itu meracuni kehidupan. Betul Pak ya? Itulah maka sebenarnya tauhid itu yusabbibu sa'ada. Orang dapat syafaatnya Nabi saja Pak, jenengan dan saya. Itu syaratnya adalah tauhidnya bersih dari sini. Ya. Dan saya sering ditanya, terutama di Masjid Al-Falah ibu-ibu, karena mayoritas di situ adalah yang ngaji itu NU Musliman. Benar Pak. Tapi saya tidak pernah bilang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tak sebut, NU mesti tak sebut. Di Indonesia ini ada organisasi besar, ada Muhammadiyah, ada NU. Mesti saya begitu. Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh Pak Kiai NU. Mesti saya sebut. Karena saya tahu yang ngaji itu bukan Aisyah. Tapi kalau bola-balik yang saya sebut Muhammadiyah, Aisyah, NU, Muslimat yang pernah saya sebut, mungkin mereka alergi. Benar Pak. Nah baru pelan-pelan tak masuki sholawat itu yang betul bagaimana, perbawasan itu ada apa tidak, ngaji di kuburan itu syariat apa bukan, pelan-pelan. Tapi mereka bisa menerima. Di situ loh sebenarnya dakwah itu di situ. Ya. Kemudian yang dibahas lagi adalah fawaidut tauhid. Nah sekarang saya bahas fawaidut tauhid. Faedahnya orang bertauhid jenengan dan saya itu. Ya. Pertama, takhrirul insan min al-ubudiyyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a makhluqatin. Jadi orang bertauhid itu Pak, menjadi orang yang apa? Bebas. Ya. Takhrirul insan min al-ubudiyyah, tidak menyembah ini, tidak menyembah itu, ya, tidak berharap sana, tidak berharap di sini, kecuali hanya Allah saja. Nah, organisasi kita ini, saya tanya jangan, pernah jadi partai politik apa enggak? Iya, jangan loh saya tanya. Muhammadiyah ini pernah jadi partai politik apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi ikut mendirikan partai politik di awal demokrasi setelah kemerdekaan, sehingga pemilu tahun 1955 itu ada partai Masumi, itu salah satunya didukung oleh Muhammadiyah. Betul Pak ya? Bukan Muhammadiyahnya sebagai partai politik. Apa hubungannya dengan tauhid? Karena Muhammad ngerti tentang tauhid tadi, dibebaskan dari menyembah sesuatu apapun selain daripada Allah. Ya. Kemudian tauhid takhrirul insan min kulli ubudiyyah, dirinya dibebaskan tadi. Takhrirun li aqlihi min al-khurafat wal awhan. Akalnya orang bertauhid itu keistimewaannya, faedahnya, keutamanya. Pikirannya ini bebas dari khurafat. Ada nggak orang mendirikan rumah sakit Muhammadiyah, mendirikan masjid Muhammadiyah, mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, meletakkan batu pertama itu pakai cari hari yang baik? Iki dino apa Jumat pahit kok meletakkan batu pertama? Ada nggak pikiran kotor begitu di Muhammadiyah? Nggak ada. Nggak ada. Saya itu loh Pak, ngapunten bukan karena saya di Rungkut ada jamaah saya punya hajat mantu, saya diberi undangan, panggil saya Pak Najib, Pak Najib saya mau mantu, Pak Najib bisa rawuh, ya nanti disesuaikan insya Allah. Terus ditambahin ngomong gini, buat tekno namanya. Saya sudah gak berpikir yang kotor-kotor itu, Pak Najib ini surah, tapi kata orang-orang tidak boleh mantu surah, tapi saya sudah ngerti tauhid. Ya ternyata putranya dimantukan di bulan surah ya gak ada masalah apa-apa.
Inilah yang saya sebutkan bahwa tauhid itu tafrirun li aqlihi minal khurafat wal awhan. Akalnya itu dibebaskan, Pak. Lah kalau masih terkait dengan begitu-begitu, itu namanya akalnya itu tunduk pada khurafat, pada takhayul dan sebagainya. Tidak ada dalam Islam. Ya, kapan hari sudah saya sebutkan Rebo Wekasan. Masih ada nggak di masyarakat? Masih. Jangan zaman kecil-kecil dulu ikut terpengaruh nggak? Itu. Kemudian keistimewaannya tauhid lagi takhrirul lillahi minal khudhu wadul. Hatinya itu menjadi lapang, tidak tunduk kepada siapa-siapa. Ya. Kalau dikaitkan dengan politik, Muhammadiyah itu nggak pernah tunduk ke siapa-siapa. Presidennya ini ya ada apa-apa, wakil presidennya ini juga ada apa-apa. Asal lurus saja menurut konstitusi. Tapi kalau tidak berpegang teguh kepada akidah tauhid yang betul, itu nanti bisa apa? Kebebasan hatinya dan kebebasan pikirannya itu terbelenggu. Sudah kadung kena ini dan sebagainya. Muhammadiyah bebas dari itu. Nah itulah keistimewaannya orang bertauhid itu. Kemudian berikutnya orang bertauhid itu takwinu syaksiyah al-muntazina. At-tauhid yusahidu ala takwini syaksiyah al-muntazina allati tamayyazat fil hayati wujaduna. Jadi tauhid itu yang kedua itu membebaskan membentuk kepribadian yang utuh. Jadi istiqomah dalam kebenaran, kepribadiannya yang utuh. Pada hari ngaji di sini kan saya sudah nyebutkan panjenengan risalah Islam Islam berkemajuan. Itu bergulir terus ya, berkembang terus nggak sampai sekarang? Iya. Dirumuskan, diimplementasikan. Itu maknanya dengan risalah itu maka orang berislam itu menjadi maju. Pikirannya yang maju, tidak terbelenggu, geraknya juga maju, organisasinya juga maju. Nah, mohon maaf ini bukan merasani Pak ya, ngunem. Ketika Muhammadiyah menggulirkan Islam berkemajuan, teman-teman kita dari NU menggulirkan Islam. Jangan teman-teman Pak. Betul. Tapi prinsip kita, konsep dua yang ditandingkan itu. Waktu masih rame-ramenya Jawa Pos itu kedua-duanya diundang. Waktu itu Pak Din Samsudin yang hadir, yang dari teman-teman dari NU itu Pak Kiai Said Agil Sirot. Presentasi Islam berkemajuan itu gini-gini diterangkan sama Pak Din Samsudin. Nah Pak Kiai Agil Sirot menerangkan Islam Nusantara. Sekarang sudah 15 tahun dari yang dibulet tadi, yang menilai masyarakat. Kalau konsepnya benar, konsepnya baik, konsepnya kredibel, konsepnya itu sesuai dengan zaman, kira-kira dipakai terus nggak Pak di masyarakat? Ya pasti dipakai. Tapi kalau konsepnya tidak baik, ya mandek, nggak ada gemanya. Apa yang dimaksudkan dengan, mohon maaf ini bukan mengolok-olok, Islam Nusantara itu konsepnya apa? Kalau orang berpikir mengenai Islam Nusantara itu lebih bisa maju apa lebih stagnan, mandek? Jangan mendahului Pak. Tapi sebaliknya, ini selalu saya cocokkan risalah Islam berkemajuan dengan konsep tauhid itu. Karena Islam berkemajuan itu digagas oleh Muhammadiyah. Salah satunya dasarnya adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah. Jadi kelihatannya cuma la ilaha illallah, tapi kitab ini menulis takwinu syaksiyah al-mutazina, membentuk kepribadian yang utuh. Sekarang Pak Haidar Nasir dan Pak Mukti, apakah Pak Mukti dan Pak Haidar Nasir itu ketika Pilpres mendukung pasangan tertentu supaya nanti diangkat jadi menteri? Enggak.
sekali tidak. Perkara Pak Muhdi diambil sebagai menteri itu karena kapasitas kemampuannya. Dan beberapa pekan ini sudah teruji, menteri yang dianggap punya gagasan ke depan mengangkat derajat dan martabatnya pendidikan